Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak pernah kekurangan dalam urusan-urusan yang pokok. Maka semua ini adalah nikmat yang setiap hari bahkan setiap saat kita dapatkan, sehingga seringkali justru kita lupakan nikmat-nikmat yang seperti ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah nikmat akan menjadi sangat berharga ketika Allah kurangi, apalagi jika Allah hilangkan. Maka kita berharap nikmat-nikmat Allah akan selalu ada dalam diri kita, sebagaimana di antara manfaat dan hikmah dari bersyukur adalah baqaul mawjud. Baqaul mawjud, yaitu tetap adanya nikmat tersebut untuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk syukur kita kepada Allah yang paling utama, selain hati kita bersyukur, selain lisan kita memuji Allah, maka yang terbaik adalah bazlun ni'mati fima yajib, membenargunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam kebaikan-kebaikan. Allah berikan nikmat umur kepada kita, kita manfaatkan umur untuk taat kepada Allah. Allah berikan nikmat kesempatan dan waktu luang, kita gunakan kesempatan dan waktu luang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat kesehatan, kita gunakan kenikmatan berupa sehat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya nikmat-nikmat yang lainnya juga kita gunakan di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah Allah akan tetapkan nikmat tersebut untuk kita. Bahkan bukan hanya tetap, tapi Allah akan tambahkan sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, yaitu tentang bagaimana seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai lapisan masyarakat. Hakikatnya kitab ini adalah kutipan sedikit dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh hikmah. Fokus pada bagaimana cara beliau bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan masyarakat. Dimulai dengan orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu istri-istri beliau. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian kecil bagaimana akhlak, bagaimana adab, dan bagaimana seni bergaulnya beliau dengan para istri beliau sallallahu alaihi wasallam.
Yang lalu kita sudah sampai pada poin di mana Rasulullah itu ketika minum, maka beliau minum dari gelas yang sama dengan istri beliau, bahkan menempatkan bibir beliau pada bekas bibir istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa poin tentang bagaimana romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Sebelum kita memberikan contoh-contoh itu, saya menekankan Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita komitmen untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan komitmen untuk mengikuti sunnah beliau. Syaitan mencari celah dalam diri kita. Kalau kita merasa sudah menjadi pribadi yang paling mirip dengan Rasulullah, pribadi yang banyak mencontoh Rasulullah, kita mengaku pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan bisa saja menjatuhkan kita, menjebak kita dengan hal-hal yang sebenarnya mudah tapi kita tinggalkan. Bagaimana sikap beliau kepada istri beliau, ini hal-hal yang sebenarnya mudah, tapi seringkali kita mengaku saya pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah-sunnah seperti ini dilupakan. Sunnah-sunnah seperti ini berat sekali melakukannya, padahal sangat mudah dan setiap hari peluang itu ada di hadapan kita. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berperilaku terhadap pasangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terbukti Bapak Ibu jamaah sekalian, hal-hal yang sederhana ini ternyata juga kita tinggalkan dengan alasan sudah tua, dengan alasan sudah tidak pengantin baru lagi, dengan alasan isin dan sebagainya. Mari kita kupas beberapa hal bagaimana sikap romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah itu senang sekali tidur-tiduran meletakkan kepala beliau di atas paha istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah riwayat, satu kisah dalam sebuah perjalanan. Biasa Rasulullah itu melakukan perjalanan, baik itu perjalanan dakwah maupun perjalanan dalam rangka jihad. Dan biasanya atau minimal seringkali beliau mengajak dan membawa salah satu istri beliau. Biasanya diundi, ya. Kalau saya dan bapak-bapak di sini tidak perlu diundi karena istrinya cuma satu. Mau ngundi siapa lagi, Pak? Ya, cuma satu. Karena Rasulullah punya istri lebih dari satu, mana yang akan diajak maka diundi. Dalam sebuah perjalanan, ketika sampai di daerah yang bernama Baida, Rasulullah dengan para sahabat, termasuk istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan juga di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ayah dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu kejadian di mana kalung ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini hilang. Mungkin putus, jatuh di sekitar lokasi tersebut. Maka para sahabat berupaya semaksimal mungkin mencari hilangnya kalung Ummul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semua orang sibuk mencari kalung tersebut, dan ternyata tempat tersebut adalah tempat yang tidak ada airnya, sedangkan perbekalan Rasulullah dan para sahabat sangat terbatas, terutama air. Artinya kekurangan air, kemudian disibukkan dengan hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga para sahabat sebagai manusia biasa juga sempat gerundel. Oh, korek gak ono banyu, kongon dolek kalung lah, ono-ono ay gitu ya. Bahasa kitanya mungkin begitu. Dan sehingga ini terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mencari putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam intinya dalam hati beliau marah. Ya, gara-gara Aisyah para sahabat jadi kesulitan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah nggak ada air, capek harus nyari kalung yang hilang. Ketika Abu Bakar bertemu dengan Aisyah, ternyata Aisyah sedang duduk dan Rasulullah tidur pulas
di atas pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar marah, ya mungkin marahnya pelan-pelan ya karena Rasulullah tidur. Hanya ditekan perutnya. Kalau bahasa kita, ya apa dok sampean iki gara-gara sampean repoti wong akeh iki. Nah, sama ditekan perutnya. Sampai Aisyah itu merasa sakit. Aduh, seandainya Rasulullah nggak tidur pasti sudah bergerak saya karena ditekan perut saya oleh ayah saya. Tapi karena untuk menjaga supaya Rasulullah ini tidak bangun, beliau tahan. Nah, ini satu kisah yang menarik di mana Rasulullah SAW itu seringkali bersikap manja kepada istri-istri beliau. Kadang beliau minta disisiri rambutnya. Beliau tiduran di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa saat itu usia Rasulullah sudah lebih dari 50 tahun karena beliau menikahi Aisyah itu persis di tahun 10 kenabian. Sehingga usia Rasulullah waktu itu waktu menikahi Bunda Aisyah 50 tahun. Nah, kejadian ini beliau sudah hijrah ke Madinah. Artinya sudah lebih dari 50 tahun. Kalau ada yang beralasan aku tua ngalem-ngalem mbek bojo. Umur 50 terus isin sampai putune gitu. Nah, Rasulullah tidak. Beliau di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, beliau tidur-tiduran di atas paha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, beliau terbiasa tidur bersama istri beliau dalam satu selimut. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Salamah menceritakan, saya pernah, ini masih tidur-tiduran. Saya tidur-tiduran, artinya belum tidur beneran ya, tiduran. Saya tidur-tiduran bersama Rasulullah dalam satu selimut. Tiba-tiba saya datang bulan saat itu. Maka Ummu Salamah bergegas berdiri, kemudian mengganti pakaian dan menggunakan pakaian khusus untuk wanita haid. Kalau sekarang nun sewu segera memakai pembalut begitu ya. Tapi dulu karena belum ada softtek, maka dengan pakaian khusus kain ya mungkin. Intinya Ummu Salamah merasa nggak nyaman karena tiba-tiba saya lagi tidur-tiduran bersama Rasulullah dalam satu selimut, tiba-tiba haid, datang bulan. Maka segera berdiri kemudian mengganti pakaian dan menutupi bagian yang haid supaya tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu haid?" Aku menjawab, "Ya." Maka beliau tetap memanggilku. Jadi ketika Ummu Salamah itu berdiri, ganti baju, memakai pembalut begitu kalau sekarang, Rasulullah malah manggil, "Apakah kamu haid?" "Iya." "Kalau begitu ke sini, kembali." Lalu beliau kembali bersama Ummu Salamah tiduran dalam satu selimut. Nah, begitu pula istri yang lainnya yang bernama Maimunah juga mengalami hal sama, kalau tidur bersama Rasulullah dalam satu selimut. Bagaimana dengan kita bapak-bapak terutama yang sudah usianya 50, 60, apakah masih satu selimut? Apa tidurnya gerdu, gegeredidu? Ya, yang paling banyak biasanya gerdu, gegeredidu. Jadi yang istrinya ke selatan, yang suaminya ke utara, sing nempel gegere gitu ya. Ya, selimutnya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang istrinya pakai selimut dicabut, aku ae adem, sampe enggak usah selimutan gitu ya. Wis lemu ae anget kok aku sing kuru ya. Seperti itu. Nah, kita bilang, wah kita ini pengikut sunnah Nabi, tapi hal sepele. Minum di gelas bekas istrinya, kemudian tiduran di atas kaki atau paha istri, kemudian satu selimut dengan istri. Ini bisa jadi jarang kita lakukan, padahal kita mengaku cinta Rasulullah dan ingin meniru beliau. Nah, rupanya yang seperti ini harus dimulai kembali, Bapak Ibu. Ya, disampaikan kepada istrinya. Kalau istrinya ngaji juga sudah enak, sudah tahu dua-duanya. Karena kalau tidak tahu harus sosialisasi dulu. Tadi ngaji di An-Nur, kajiannya seni berinteraksi Rasulullah. Rasulullah itu ternyata kalau tidur itu satu selimut. Ya harus nanti malam sak selimut ya.
Nah, saya sampaikan dulu, kalau enggak gitu nanti istrinya yang merasa ganjil nanti. Soalnya enggak biasa gitu. Tapi kalau sudah biasa tidak melakukan malah enggak enak begitu. Awalnya mungkin agak sulit, awalnya mungkin agak tabu atau mungkin sungkan, bukan sungkan apa ya? Kayak kaku begitu ya, karena lama meninggalkan itu. Bagi yang masih bertahan, alhamdulillah. Berarti panjenengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah bukan hanya ibadahnya, bukan hanya perjuangannya, tidur bersama istrinya juga dicontoh. Nah, ini termasuk bagian dari sunnah Nabi, karena ini adalah perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka para istri itu dengan cara yang baik. Dicontohkan oleh Rasulullah cara terbaiknya bagaimana. Nah, itu tadi rinciannya. Ya. Jadi bukan hanya wah ini kan hanya sisi kehidupan biasa, tapi ini adalah pengamalan dari Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin agak ringan. Wah, selimut gampang gitu ya. Tinggal cari selimut yang agak lebar biar muat berdua ya. Nah, berikutnya Rasulullah itu terbiasa mandi bersama istri-istri beliau dalam satu bak, satu bejana. Aisyah meriwayatkan, ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Masyaallah, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa saya pernah mandi bersama Rasulullah satu bejana. Ya. Di mana saya sampai royoan air dengan Rasulullah, dalam arti bercanda. Airnya terbatas, kebut-kebutan. Oh, saya dulu gitu. Nah. Kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendahului saya, lebih cepat Rasulullah mandinya sehingga banyak air yang terpakai. Lalu aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, umanono, sisakan untuk saya." Ini menunjukkan mandi bareng. Rasanya kayak aneh ya Pak ya. Coba umurnya 50, 60, 65 terus mandi bareng. Ya. Paling-paling kita ngomong wis gak usah isin ana putune, kok dikreceki putune ya opo iki. Mbakku ngambe uti lapo iki nang jeding. Lah kita malah malu sama cucu sama anak kecil. Ya. Padahal kita mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Salamah juga mengatakan, bukan hanya Ibunda Aisyah, hanya memilih Aisyah, tidak. Ummu Salamah juga meriwayatkan sebuah hadis ya, yang juga beliau menceritakan kami biasa mandi satu bejana bahkan ketika saya sedang haid. Nah, kita list Pak, ini bisa yang mana yang bisa dulu. Yang bisa alhamdulillah, yang lainnya belajar lagi ya, bukan belajar, berlatih lagi. Dibiasakan lagi. Syukur-syukur kalau istrinya ikut ngaji juga, alhamdulillah, supaya tidak kikuk nanti, tidak kaku karena sudah sama-sama tahu. Nah, berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa membuat panggilan-panggilan mesra kepada istri beliau. Sebagaimana yang terkenal Ibunda Aisyah meriwayatkan. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Ibunda Aisyah bercerita, ya, suatu hari anak-anak Habasyah, ini dari Ethiopia, masuk ke dalam masjid dan mereka bermain-main. Ya, dalam arti bermain di sini bukan bermain yang tidak bermanfaat. Ada satu riwayat lain bahwa budak-budak Habasyah yang hitam-hitam ini latihan perang ya, menggunakan senjata di dalam masjid. Ini juga salah satu pelajaran bahwa kita harus benar-benar bisa memfungsikan masjid sesuai porsinya, tidak terlalu sedikit, tidak juga berlebih-lebihan. Jadi hal-hal yang sifatnya bermain-main selama tidak mengganggu orang ibadah, dan main-mainnya di sini adalah main-main yang bermanfaat. Karena waktu itu para pemuda Habasyah Ethiopia ada latihan tombak, pedang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, latihan bela diri, masih latihan bela diri ya di masjid. Tapi jangan pas orang sholat. Pas orang sholat jihad rame gitu ya kan, ganggu Pak. Ya. Kalau pas luang waktunya digunakan untuk latihan. Kalau memang tidak ada tempat yang lebih kondusif, tertutup enak gitu ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ibunda Aisyah untuk menonton latihan ini. Dan Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah dengan mengatakan, Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, apakah kamu melihat mereka? Kata Ibunda Aisyah, iya. Ya. Ini kutipan kisah di mana Ibunda Aisyah bersama Rasulullah menonton, menyaksikan permainan para budak-budak Habasyah ini di dalam Masjid Nabawi. Nah, yang kita garis bawahi adalah panggilan Rasulullah waktu itu kepada Ibunda Aisyah dengan menyebut, Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, hal yang sederhana tapi sulit kita lakukan, terutama pengantin lawas. Kalau pengantin baru manggilnya yang gitu ya. Setelah umur 65 panggilnya yang, tapi yang dimaksud adalah eyang. Gitu ya. Yang kakung, oh ternyata eyang kakung, dikiranya panggil saya. Yang suaminya panggil mah ternyata jenengnya Rahmah gitu ya, bukan mama gitu ya. Nah, coba dicari kata-kata yang bagus untuk memanggil istrinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau terutama para bapak manggil istrinya bagaimana. Karena saya pernah mendengar ada salah satu keluarga saya itu manggil istrinya itu mbrot gitu. Brot, gembrot gitu. Waduh. Kayak dengernya, padahal istrinya nggak gemuk gitu. Panggilannya gembrot gitu. Ya. Panggilan bisa, silakan bapak-bapak manggil apa. Biasanya apa manggilnya saya juga tidak tahu. Mungkin ada yang manggil D, ada manggil Bu, ada lagi apa? Ma, ya, Bunda atau yang lain-lainnya. Silakan dicari panggilan yang enak didengar. Ya. Wah, ini kan istri saya dipanggil brot tapi nggak marah kok, biasa. Dirubah tetap. Karena Rasulullah tidak memanggil dengan panggilan yang buruk. Gitu ya. Dipanggil ceng kiceng karena kurus ya, jangan juga Pak, kasihan ya. Dicari nama-nama yang bagus. Nah, berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah itu terbiasa mengajak istri beliau dalam acara makan-makan. Kalau ada undangan makan, terutama walimah atau makan-makan yang lain, maka Rasulullah akan mengajak istri beliau. Anas bin Malik meriwayatkan pada suatu hari tetangga Rasulullah itu menyembelih kambing, lalu memasak sup kambing. Dan tetangga Rasulullah ini adalah orang dari Persia, ahli memasak, seorang chef ya. Ahli masak, nyembelih kambing, masak sup kambing. Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetangganya datang ke rumah Rasulullah dan mengundang, "Wahai Rasulullah, mari makan ke rumah saya. Jenengan saya undang." Kata Rasulullah, apakah saya saja apa sama Aisyah? Oh, jenengan mawon. Kalau begitu saya nggak berangkat. Akhirnya tetangga ini pergi, mungkin disuruh melapor kepada yang undang. Yang kedua kali datang lagi, Rasulullah monggo, sudah ditunggu orang-orang, kita makan-makan di sana. Kata Rasulullah, apakah boleh saya membawa Aisyah? Oh, enggak boleh. Kata Rasulullah, kalau gitu saya nggak berangkat. Sampai 3 kali, barulah yang mengundang ini mengatakan, monggo silahkan jenengan sama istri panjenengan, yaitu Ibunda Aisyah. Barulah Rasulullah berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang seorang suami diupayakan makan dan juga memberi makan sebagaimana apa yang dia makan. Walaupun tidak harus selalu persis. Misalkan kalau suaminya makan nasi padang ya, terus istrinya jangan sampai makan nasi peteng gitu ya. Satunya padang, nasi peteng. Bukan berarti harus selalu persis ya, tapi intinya secara kualitas, nilai rupiahnya jangan jomplang, jangan jauh beda. Apa yang dimakan suami itu juga dimakan istri, kurang lebihnya mirip ya. Kalau ada kesempatan dan peluang membawa pulang, dibawa pulang ya, jika memang memungkinkan. Nah, begitu pula ketika beliau diundang makan, maka seringkali, walaupun tidak selalu, seringkali beliau mengajak istri beliau untuk makan-makan. Ini bentuk penghargaan Rasulullah walaupun hanya makan. Hal sederhana, tapi kadang kalau ini terus-menerus, tiap makan-makan sendiri, ke restoran sendiri, istrinya ditinggal di rumah, maka itu akan menyakiti, menyinggung hati istrinya. Enak sampean mangan bolak-balik sing enak-enak nang omah iki gak ono apa-apa. Ya. Sampean bolak-balik traktir-traktiran mbek koncone nang omah. Mangan saonoe. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang unik, yaitu Rasulullah itu begitu jeli, beliau mengerti perasaan istri-istri beliau. Ya. Contohnya dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Rasulullah itu orang yang super sibuk tapi bisa memahami perasaan istrinya secara detail. Ya. Ibunda Aisyah bercerita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar mengetahui kapan saya ini marah, kapan saya itu senang, kapan lagi sumpek. Ibunda Aisyah bercerita, kalau saya marah, kalau saya gembira, saya sedang suka, saya sedang benci, begitu Rasulullah tahu. Ya, ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah Anda tahu kapan saya marah dan tidak? Kata Rasulullah, ya jelas tahu. Kapan itu? Kata Rasulullah, kalau engkau mengatakan tidak, wa Rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad, berarti kamu sedang suka, senang sama saya. Tapi kadang-kadang kamu mengatakan la wa Rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, oh berarti nggak nyebut nama saya, kamu sedang marah sama saya. Kata Aisyah, oh benar sekali wahai Rasulullah, karena kalau saya sedang marah kepadamu, saya nggak mau nyebut nama kamu. Ya, namanya juga istri, bapak-bapak. Ini bayangkan seorang nabi, dan Aisyah adalah istri nabi, tapi namanya rumah tangga ya ada marahnya, ada ngambeknya, begitu ya. Pertengkaran dalam rumah tangga, jangankan kita, ya, di zaman nabi saja juga mengalami. Ya, sesekali, tapi Pak kalau tiap hari perang juga nggak enak, gegeran terus gitu. Nah, ini contoh seorang suami detail bisa mengerti keadaan suasana istrinya, sedikit saja berubah, kelihatan. Kan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kalanya orang marah itu ndak selalu bawel, menurut saya nggih. Istri yang marah itu kan ndak selalu ngomel gitu. Ada juga yang diamnya kelihatan marah. Ya wajar, kita tahu oh sedang marah. Tapi kadang-kadang ada seorang istri itu ya tidak ngomel, ya diamnya tidak terlihat kalau dia marah, biasa. Tapi dia nahan. Nah, suami yang peka, gerakan sedikit dari roman wajahnya, dari bahasanya sedikit saja bisa membedakan. Nah, Rasulullah mencontohkan demikian. Sampai sumpahnya Ibunda Aisyah, demi Tuhannya Muhammad dan demi Tuhannya Ibrahim, sama-sama Allah ya, demi Allah, tapi Rasul bisa membedakan, oh ini lagi marah sama saya, itu tahu. Padahal beliau adalah pemimpin negara yang sibuk mengurusi rakyat. Beliau adalah pemimpin agama, harus berdakwah, menyampaikan risalah agama ke seluruh manusia. Urusan umat begitu besar di hadapan beliau, tapi beliau sangat peka dan begitu detail apa yang dirasakan istri beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahuinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, beliau terbiasa menghibur istri-istri beliau ketika sakit, dan beliau pun yang mengobati biasanya dengan bacaan Al-Qur'an atau istilahnya dengan ruqyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ujian seorang istri adalah ketika suami bangkrut, ketika suami miskin. Apakah bertahan atau tidaknya, setidak-tidaknya seorang istri bisa dilihat ketika suaminya sedang bangkrut, sedang nggak punya duit. Sedangkan ujian seorang suami adalah ketika istri sakit. Bagaimana perlakuan suami saat istri sakit? Ya, ini salah satu bukti, ini ungkapan ya di masyarakat. Kalau ingin tahu suami ini baik atau tidak, lihat sikapnya ketika istrinya sakit. Kadang-kadang sudah sakit dicelatu ya. Pak, aku loro untu, ya opo iki? Worai nemen gak iso turu sewengi. Wah, lah wis tuwek-tuwek sambat ae iku tuku obat nang kono lho. Memberikan solusi tapi ndak enak. Kadang yang dibutuhkan ibu-ibu bukan solusi, tapi perhatian. Wah, seorang ibu misalkan habis operasi sesar gitu kan, kemudian ada jahitan di situ, itu sakit itu sampai 5 tahun bahkan lebih. Watu sengkring-sengkring, apalagi wahing gitu, sakit katanya. Saya juga belum mengalami soalnya. Sakit itu, nggih Bu, ada yang begitu. Nah, kadang-kadang suami lagi lihat HP, istri itu sengkring-sengkring.
Mas kok loro ya? Coba. Kalau istri bilang, Mas kok loro ya? Enaknya suami itu sambil lihat HP, yo kono lo ngombe obat, tapi sambil lihat HP, atau nggak usah ngomong obat tapi dilus, sing loro kita. Nah, coba enak mana ibu-ibu? Padahal yang pertama solusi loh bu. Kono lo nang kulkas ono obat cukup dewe, aku sek repot. Nah, dengan tidak ngomong solusi tapi cuma dipegang, itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah biasa mengobati, menghibur para istri beliau ketika sakit di antara mereka. Nah, dan juga Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Aisyah, beliau mengunjungi istri-istri beliau saat sakit, kemudian menaruh tangan kanannya, kemudian membaca Allahumma Rabban Nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini bacaan doa sekaligus ruqyah bagi yang sakit. Jadi kalau istrinya sakit dipegang. Kan sering Pak, sakit-sakit ringan ya, sakit-sakit ringan, tiba-tiba gerges, tiba-tiba perut mules, itu harian kadang-kadang. Apalagi nun sewu Bapak Ibu, kalau sudah usia di atas 50 itu sudah mulai ya. Sudah mulai butuh servis banyak gitu ya. Ganti underdeal kalau motor gitu ya. Sudah mulai terasa ya ibu-ibu, baik bapak-bapak ya. Nah disitulah fungsinya pasangan yang perhatian, terutama sakit, karena tidak semua orang, tidak semua suami, tidak semua istri itu mau sabar mendengar sambatnya pasangan kita ketika mengeluhkan sakit. Padahal beneran sakit, gitu ya. Manggil sakit, maka setidaknya Rasulullah itu menyempatkan waktu mengunjungi istri beliau, meletakkan tangan kanan beliau terutama pada bagian yang sakit, kemudian membaca Allahumma Rabban Nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Udah disentuh, didoakan, diperhatikan ya, walaupun tidak sembuh tapi bahagia ya, daripada tadi ya kono lo budal nang puskesmas terno anakmu kono aku sek repot. Waduh, itu solusi sebenarnya ya, tapi tidak enak ya, tidak direken seperti itu ya. Apalagi sampai dituek-tuek, tuek tambah ya, rewel, loro ya loro, jerewel. Nauzubillah Pak, jangan sampai seperti itu. Mungkin suatu saat kita yang sakit, kita juga tidak mau digitukan oleh pasangan kita. Coba kita sama-sama belajar dan sama-sama melatih. Saya yakin kalau bapak-bapak sudah mampu melakukan ini, saya berbaik sangka, terbiasa, perhatian kepada pasangan masing-masing sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga sebagian penggalan kisah dari sirah nabawiyah, bagaimana seni berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Selanjutnya nanti juga masih ada banyak poin, di antaranya bagaimana penampilan Rasulullah di hadapan para istri, bagaimana aroma tubuh Rasulullah, bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendidik para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia Rasulullah SAW yang diberi kemampuan untuk meneladani Rasulullah SAW, khususnya dalam berinteraksi dengan pasangan kita, terutama para bapak dengan istri-istri masing-masing. Semoga kita menjadi suami-suami yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.